Bismillahirrohmanirrohim. Kula nuwun, sampurasun, salam santun, damai, cinta, dan kasih sayang yang saya hormati seluruh para guru-guru saya, sesepuh, hati sepuh, bini sepuh, bapak, ibu, kang mas, bayu, teman, sahabat, saudaraku dimanapun panjenengan berada. Nuwun sewu, mohon maaf ada yang minta video gimana caranya biar kita lebih dekat dengan Gusti Allah. Nah, kalau kita pengen dekat dengan Gusti Allah harus belajar dulu, tahu dulu caranya dulu. Yang pertama, harus ada guru pendamping atau guru pembimbing atau guru mursyid yang sudah sampai tahap ia praktek atau sudah kenal dengan Tuhannya atau sudah mengerti, faham tempatnya ada di dalam hati yang paling dalam dan pikiran yang paling dalam. Jadi bukan katanya. Kedua, setelah ia mencari guru pembimbing, nanti prosesnya ia belajar bermeditasi atau iktikaf atau tafakur atau semedi atau duduk diam yang lama. Dengan duduk diam yang lama, ia harus belajar mengosongkan pikirannya. Pikirannya belajar dikosongkan dari mikirin keduniaan, dari tata harta wanita yang horizontal dilupakan atau dikosongkan, kemudian dibelajar mengingat Tuhannya. Itu satu, harus bisa itu. Tidak ada ego di dalam pikirannya, tidak ada negatif dalam pikirannya, tidak ada buruk sangka dalam pikirannya. Artinya ia dikosongkan, ia hilang egonya, ia bisa menerima masukan orang lain. Selama masih ada ego di dalam pikiran, nggak bisa menerima masukan orang lain, ia nggak akan masuk. Itu syarat yang kedua. Kemudian hatinya mulai belajar bersih dari penyakit hati, dari syirik, iri dengki, takabur, sombong, memaki, membenci, menghasut, menyerang, dan seterusnya itu. Intinya penyakit hati harus belajar dipinggirkan, disingkirkan, disingkap supaya hatinya bisa bersinar, supaya hatinya bisa melihat. Karena yang bisa nggak bikin hati kita bisa melihat itu karena ditutupi nafsu, ditutupi penyakit hati tadi. Kemudian setelah itu latihannya waktu bersemedi tadi itu banyak koreksi diri, introspeksi diri sebanyak mungkin. Karena dengan koreksi diri sebanyak mungkin, introspeksi diri sebanyak mungkin, ia akan ketemu kata sadar dan menyadari. Sampai endingnya nanti kenal hatinya, kenal dirinya, kenal Tuhannya. Nah, secara syariatnya, lisannya menyebut nama Tuhannya. Kalau saya di lisannya, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kalau saya gitu. Ini baru menyebut namanya. Belum ketemu Allahnya, belum kenal Allahnya, ini baru menyebut namanya Allah. Kemudian secara tarekat itu di pikirannya belajar mengingat Allah. Di sini juga ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, bareng dengan lisannya yang menyebut nama ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kemudian yang ketiga, secara hakikatnya di hatinya menyebut juga nama ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi antara syariat menyebut nama ya Allah atau Allah, di pikirannya mengingat ya Allah atau Allah, di hatinya menyebut nama ya Allah atau Allah, itu terserah. Bahasanya selama itu jurusannya mengingat Tuhan itu dengan bahasa, dengan nama ada 99 namanya. Yang disenangi yang mana tergantung perintah gurunya mau suruh nyebut yang mana. Dengan menyebut dulu. Nah kemudian nanti secara marifatnya lambat laun ia akan lama-lama karena sering bermeditasi tadi, sering duduk diam lama melakukan itu. Lambat laun ia akan bisa melihat dirinya sendiri, bukan dengan penglihatan yang ini. Saat seseorang bisa melihat dirinya, bukan dengan penglihatan yang ini, penglihatan yang ada di dalam ini melihat diri kita, seperti mirip membayangin, bisa melihat punggungnya. Bisa melihat punggungnya sendiri atau gidoknya. Di situ di hatinya merasakan dilihat Tuhan, didengar Tuhan. Jadi orang yang sudah bisa mengawasi dirinya, ia merasakan diawasi Tuhan.
Orang yang sudah bisa melihat dirinya, ia merasakan dilihat Tuhan. Karena yang nomor 4 tadi, itu latihannya terus-menerus dilatih. Siapa melatih rasa pangrasa, maka ia akan terasa roseng rasa sejati, sejatinya rasa kasukman, rasa ketuhanan, rasa kang gaib, rasa sing tanpa sarira. Ia akan merasakan yang tidak pakai badan lagi. Nanti endingnya orang yang berhasil meditasinya adalah seakan-akan ia tidak pakai badan, adanya cuma rasa dia dengan Tuhannya, manunggal dengan Tuhannya. Namun di saat itu, ingat, Tuhan itu maha suci, kita kotor. Menyatu tidak satu. Nah, ini kuncinya kurang lebih seperti itu. Dengan lambat laun istiqomah setiap hari harus latihan. Dan ini tidak bisa instan. Tidak bisa instan. Perlu waktu proses yang lama sekali. Karena untuk mengenali dirinya itu prosesnya lama sekali. Nah, orang yang sudah seperti itu nanti ketemu kesadaran yang paling tinggi, sadar dan menyadari dirinya, sadar dan menyadari dilihat Allah, didengar Allah setiap saat dan waktu. Sampai sadar dan menyadari dirinya dilihat Allah setiap saat dan waktu. Nah, ini kata-kata kuncinya. Setelah itu harus kata-kata kunci mengenali Allah itu harus ada kata-kata kuncinya. Kalau lewat lagu, lagunya Ebit harus dipegang. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar dia tersenyum, berusahalah agar dia tersenyum. Harus dipegang, dari Mas Ebit dipegang. Tuhan ada di dalam jiwa ini, berusahalah agar dia tersenyum. Pelajari di jiwa-jiwa yang mana. Kemudian lagunya Mas Bimbo. Aku dekat, engkau dekat. Aku jauh, engkau jauh. Kalau prasangka kita sama Allah dekat dengan kita. Kalau prasangka kita jauh sama Allah. Itu kalau 2 lagu. Tuhan di antara kita. Ada yang menyanyikan seperti itu. Kemudian yang dari Jawa. Yang dari Jawa kata kuncinya, kudu iso ndelok githokmu. Kudu iso harus bisa melihat punggungnya sendiri. Pegang. Cedak ora senggolan, adoh ora wenang. Deket tapi nggak senggolan dengan kita. Jauh nggak bisa dijangkau. Jadi karena Allah Maha Suci kita kotor, dekat nggak senggolan, jauh nggak bisa dijangkau. Karena Allah Maha Suci kita kotor. Melek saat jeruning peteng, di dalam kegelapan kita melek, nggak kelihatan apa-apa. Di situ gelap, hitam. Namun di situ ada Tuhan. Kemudian merem saat jeruning padang, sama. Merem saat jeruning padang itu sama dengan melek saat jeruning peteng. Kemudian golek ono telake kontrol mabur. Bekasnya burung terbang, suruh nyari. Yang nggak kelihatan, ada nggak bekasnya burung terbang? Ada, tapi kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Ada tapi nggak kelihatan. Golek ono gung susu angin. Ada nggak? Ada. Angin itu ada, pusarannya juga ada, namun nggak kelihatan. Ada nggak kelihatan. Golek ono galih kangkung. Namanya kangkung itu bolong tengahnya. Namanya galih itu tengah-tengahnya pohon. Ada tapi nggak kelihatan karena bolong. Kangkung itu kan bolong. Jadi ada tapi tidak kelihatan. Kemudian manunggaling kalolan Gusti. Menyatuna antara Gusti dan Tuhannya. Menyatu tapi tidak satu. Nah, itu yang dari Jawa. Kemudian yang dari Arab. Surat Qaf ayat 16. Surat Qaf ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bi nafsu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami jadikan manusia, betul. Kami tahu bisikan hatinya, betul. Kami tidak jauh kepadanya daripada urat nadi atau urat leher. Tuhan itu lebih dekat daripada sini. Di sini, ya enggak di sini. Di sini. Ya Allah, Kau melihatku dan Kau mendengarku, karena Kau maha melihat, Kau maha mendengar, ya Allah. Kosongkan pikiran kita, kosongkan hati kita. Kemudian rasakan. Ada yang enggak kelihatan, tapi ada. Jadi kita itu mencintai yang tidak kelihatan. Menyembah yang tidak kelihatan, meyakini yang tidak kelihatan, merasakan yang tidak kelihatan. Namun ada. Dan Al-Ngabut ayat 5. Kemudian Al-Hujurat ayat 13. Tuha ayat 14. Satu lagi Al-Baqarah ayat 115. Dan ini karena nanti session kedua. Berikutnya session kedua. Mohon maaf untuk lanjutannya. Ini session pertama. Karena 10 menit, udah 10 menit videonya nggak cukup. Nanti session kedua kita lanjut. Session kedua untuk belajar mengenali Allah. Selamat membuktikan dan mohon maaf jika